Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman semuanya nih yang menonton video ini kapanpun dan dimanapun kalian berada. Selamat datang di siaran. Siniar Semantang. Kenalin, kita dari MPK Semantang, aku Bena. Dan aku Damar. Ngomong-ngomong nih Ben, gimana nih kabarnya PTM terbatas? Alhamdulillah kabarnya sehat ya. Kalau nggak sehat nggak di sini. Terus ngomong-ngomong PTM terbatas ya, lumayan tugasnya sebagai seorang pelajar. Kalau Damar sendiri kabarnya gimana nih? Kabarku sih alhamdulillah ya baik, sehat. Ya walaupun sedikit stres tapi harus tetap semangat ya. Terutama Ya, kan ini adalah podcast perdana kita benar, nih. harus Dan semoga teman-teman di rumah yang nonton video kita juga keadaannya sehat selalu ya Mar. Anyway, kita hari ini mau bahas apa sih Mar di podcast perdana kita ini nih? Jadi hari ini ya Ben ya kita mau ngebahas mengenai aspirasi teman-teman yang sudah disampaikan kemarin nih. Yang Pada online dia itu, ya yang online ya, yang apa sih ini ya? yang magic-magic Ya, itu ya. Nah, hari ini kita mau bahas tentang aspirasi yang sudah disampaikan oleh teman-teman bersama dengan bintang tamu kita yang sangat spesial nih. Siapa sih Mar? bintang tamunya itu adalah Bapak Dr. Andes Sukalim, Magister Pendidikan. Beliau merupakan kepala sekolah SMA Negeri 1 Batang. Pasti teman-teman udah nggak asing lah ya dengan beliau. Untuk itu tanpa memperpanjang lagi, kita sambut. Selamat datang Bapak Sukalim. Gimana kabarnya Pak Salim, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga juga teman-teman yang lagi nonton di sini juga sehat selalu ya. Amin. Amin. Sudah hadir di sini nih teman-teman bersama kita Bapak Dr. Andes Sukalim MPD. Beliau merupakan kepala sekolah SMA Negeri 1 Batang. Ya, kalau boleh tahu Bapak sudah berapa lama menjabat sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Batang? Perkenalkan saya Sukalim, Kepala SMA Negeri 1 Batang. Secara definitif, saya mulai di SMA 1 Batang sejak 2 September 2019. Ketika itu masa saya masuk belum pandemi kayak gini ya Pak. Namun September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, di bulan Maret sudah masuk pandemi. Oke. Jadi selama menjabat nih berarti Pak Salim ada hal yang paling berkesan nggak Pak? Apalagi kan ada pandemi ya Mar. Oke. Jelas hal yang sangat-sangat berkesan bagi saya selama saya menjabat sebagai kepala sekolah adalah belum pernah ada situasi seperti saat ini ketika pembelajaran yang jelas ya. Ketika saya dulunya menjabat sebagai kepala sekolah di tempat lain, suasananya kan masih tidak pandemi. Ketika masih masa pandemi ini sangat luar biasa. Luar biasanya itu beberapa hal yang terkait dengan mindset kita harus berubah dari kondisi yang dulu belum pandemi memasuki pandemi ini. Kita harus masuk ke namanya new normal. Dan itu harus disikapi di segala hal untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan kondisi baru. Maksudnya new normal itu hal yang lain yang baru, misalnya terkait dengan kita harus taat dengan protokol kesehatan yang demikian luar biasa. Belum hal-hal lain. Itu antara lain yang selain kesan itu, kesan saya yang ya termasuk saya itu dalam perjalanan karir memasuki tahapan yang di usia menjelang purna, saya harus mengampu sekolah yang ya saya mengatakan favorit di kabupaten kan. Ini saya harus sangat
serius dan punya komitmen yang sungguh-sungguh terkait dengan proses manajemen yang ada di sini harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Dan saya ketemu dengan orang-orang hebat di sini. Terima kasih. Kita mau tahu nih tanggapan Bapak tentang podcast perdana kita ya, Mar. Jadi Saat monggo. pertamanya. Saya sangat berkesan dan terima kasih kreativitas Anda ya. Di situasi seperti ini kita perlu komunikasi gitu, yang perlu diketahui oleh banyak orang. Dengan inisiatif Anda melalui kegiatan podcast ini ada ide-ide yang barangkali dapat dikomunikasikan atau kita bicarakan bersama di forum ini sehingga tidak ada miskomunikasi di antara sekolah dengan mungkin pihak anak-anak gitu ya. Dan kami sebagai pimpinan sekolah selalu terbuka gitu bahwa manajemen ini manajemen untuk bersama. Saya sebagai pimpinan sekolah sangat-sangat membutuhkan ya, masukan dan kritik saran dari manapun untuk membangun pendidikan yang ada di SMA 1 Batang ini semakin berkualitas. Iya. Jadi ini bukti nyata ya, Mar. Kalau misalnya pandemi itu nggak membunuh kreativitas kita sebagai pelajar dengan hadirnya podcast ini ya, Bapak. Selanjutnya nih kita ngomong-ngomong soal mengkomunikasikan ya. Kita akan mengkomunikasikan mengenai aspirasi ya, Mar. Oke. Jadi kita mulai dari aspirasi mengenai ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Batang, Bapak. Kita kan sudah mulai melaksanakan PTM terbatas ya, Bapak. Dari teman-teman SMA Negeri 1 Batang nih banyak yang menunggu Bapak mengenai informasi ekstrakurikuler diadakan kembali secara rutin, di mana kita sebetulnya memahami bahwa situasi kita ini memang berbeda ya dengan kakak-kakak kelas kita, di mana angkatan kita ini kan masuk di era pandemi. Jadi dengan segala keterbatasan yang ada, tapi 2 tahun yang sudah kita lalui ini itu tidak menyurutkan semangat dari teman-teman ya, Mar, untuk mendalami kembali minat dan bakat mereka melalui ekskul-ekskul yang sudah ada di SMA Negeri 1 Batang. Nah, salah satu aspirasinya yang akan kami sampaikan ini dari Pasus, di mana mereka sebetulnya mengharapkan latihan secara rutin untuk menghadapi event-event yang nantinya akan dilaksanakan begitu. Kalau dari Bapak, sekiranya bagaimana Bapak? Khususnya untuk aktivitas yang sifatnya fisik, kita harus taat dengan prokes ya. Itu yang pertama. Yang kedua, perkembangan situasi terkait dengan pandemi ini sangat fluktuatif, masuk level PPKM. Misalnya kemarin kita di level 1, hari ini itu kita di level 2. Dengan kondisi seperti itu, mohon anak-anak juga memahami bahwa sebenarnya kegiatan yang sifatnya fisik terbatas dengan prokes yang ketat itu monggo dilaksanakan ya, asalkan tadi kondisi situasi lingkungan kita terkait dengan perkembangan COVID ini memang mendukung. Saya prinsipnya tidak melarang, hanya saja ya tadi bagaimanapun juga kita harus taati, terutama kan ada aturan misalnya SKP 4 Menteri dan sebagainya, itu mengatur semua kegiatan yang ada di masyarakat termasuk sekolah. Ini juga harus patuhi juga kan. Oke, itu. Jadi Boleh ya. boleh Namun yang dengan protokol kesehatan. betul, dengan kesadaran dari anak-anaknya sendiri ya. Yang lain juga kondisi itu harus dipahami bahwa kita ketemu dalam satu waktu itu dengan durasi yang jangan berkepanjangan. Ini juga harus ditaati. Jadi kalau biasanya anak-anak itu ekskul kan demikian menikmati dari siang sampai
sore bahkan malam gitu ya. Dan tidak boleh kayak gitu ya. Misalnya berapa jam gitu kan. Iya. Kita harus ya patuh gitu. Selanjutnya nih Bapak, kan tadi sudah disampaikan Bena mengenai ekstrakurikuler, bahwa ekstrakurikuler ini merupakan wadah untuk siswa-siswi mengembangkan minat dan bakatnya di samping sisi akademiknya Bapak. Nah, ada nih Pak teman-teman yang menanyakan mengenai kemungkinan sekolah menambah ekskul seperti ekskul bahasa Jepang dan bahasa Prancis. Mohon Bapak. Kemungkinan untuk menambah jenis ekskul mungkin saja bisa dikembangkan di sekolah. Hanya perlu saya garis bawahi sebenarnya bentuk ekskul yang ada di sekolah itu utamanya adalah bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang bisa menuju kepada satu kontribusi hubungannya dengan perayaan kejuaraan secara bertahap atau berkelanjutan. Yaitu contoh di bidang seni sastra itu ada namanya FLS 2N. Yaitu ada tarinya, ada vokalnya, ada kan puisinya, dramanya, teater dan sebagainya. Itu juga banyak kan itu variasinya. Itu silakan. Itu bahkan kami seakan-akan belum melihat itu prestasi-prestasi yang luar biasa dari jenis-jenis yang saya sebut tadi. Nah, ini selain itu di kelompok bahasa itu ada beberapa event seperti debat bahasa, baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, event-event bahasa yang lain kami sih setuju aja. Hanya saja yang perlu kita pikirkan kan tadi, ketika ada tindak lanjutnya dari apa yang kita latihkan di ekskul itu untuk kompetisinya dan itu berjenjang, saya siap saja. Yang berjenjang saja belum dimanfaatkan secara maksimal, kok nambah-nambah gitu yang lain. Ini belum dimanfaatkan untuk anak-anak itu secara maksimal. Jadi mungkin ya, tapi untuk saat ini lebih fokus ke ekstrakurikuler yang emang sudah ada terus kita maksimalkan gitu. Dan kalau di bidang bahasa sekolah punya ECC ya Mas, debat bahasa Jerman, debat bahasa Indonesia ya Bapak. Iya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman itu. Anak-anak 3 bahasa saja itu kalau sudah dikuasai luar biasa kan. Tuh. Bisa go internasional. Amin. Selanjutnya nih Bapak, kita mau membahas mengenai fasilitas di SMA Negeri 1 Batam. Sudah ada beberapa aspirasi yang kami kumpulkan Bapak. Pertama ini mulai dari berangkat sekolah dulu ya Ben ya. Beberapa siswa-siswi mengeluhkan kondisi tempat parkir Bapak yang lantainya sudah pecah-pecah sehingga ada genangan air, apalagi di musim hujan seperti saat ini. Dan itu juga agak menyulitkan teman-teman yang sedang PJR Bapak. PJR itu pengaturan jalan raya, biasanya teman-teman Pasus yang mengatur lalu lintas Semantang, terus juga mengatur motor-motor teman-teman untuk diparkirkan, itu juga merasa kesulitan. Lalu parkiran juga dirasa lebih sempit karena adanya pembatas kuning Bapak. Jadi yang pertama, tempat parkir kita memang terbatas. Mohon dipahami. Sekaligus saya informasikan bahwa memang di SMA 1 Batang anak-anak yang sebenarnya harus datang ke sekolah pakai kendaraan itu harus secara hukum itu juga tidak melanggarnya. Maksud saya kalau mengendarai sepeda motor juga harus punya surat izin mengemudi. Maka dari itu bagi peserta didik anak-anakku kelas 10 atau kelas 11 yang belum punya SIM ya jangan pakai motor dulu. Ini komitmen sebetulnya harus dipahami. Bukan berarti nggak boleh naik motor, tapi belum masanya. Kalau bisa ya kalau dekat silakan naik sepeda dan sebagainya, nggak masalah sih. Nah, hubungannya dengan kendaraan
sekolah menyediakan tempat parkir memang sangat terbatas. Itu saja masih sementara karena kita belum sempurna untuk membangunnya, terutama atapnya ya. Iya. Atapnya itu masih seperti itu. Maka dari itu kan ada lubang sedikit saja, kalau hujan juga ada genangan air, mohon itu dipahami. Namun bukan berarti kita berhenti untuk menata hal-hal yang sifatnya pembenahan fisik, terus saja ditata seiring dengan penyediaan dana yang ada di sekolah. Kami tetap konsen. Nah, hubungannya dengan pembatas, tolong anak-anak bahkan paham bahwa pembatasan itu adalah bukan berarti membuat kesan sempit dan sebagainya, tapi minimal mengarahkan kita untuk teratur dalam memparkirnya gitu. Kalau itu misalnya kurang kurang longgar atau terasa terlalu sempit, ya mohon dikomunikasikan saja dengan pihak-pihak terkait agar saya ingin melihat bahwa sebenarnya tanpa diatur gitu, anak-anak kalau parkir itu langsung rapi gitu. Rapi itu hanya semacam petunjuk saja untuk kerapian parkir. Kalau rapi parkirnya dipandang itu ya indah gitu, rasanya kita seneng gitu. Tapi kalau misalnya anak diberi kelonggaran yang demikian bebas, bahkan parkirnya itu enggak karuan gitu loh. Maka dari itu dibuat seperti itu dan saling mengingatkanlah di antara kita kalau parkir yang rapi, kalau dipandang nanti kan indah gitu. Jadi bukan sekali lagi membuat kesan kita itu menyempitkan tempat parkirnya, tapi untuk membuat rapi saja. Tujuannya itu biar lebih rapi ya Pak parkiran, dan masalah parkir mungkin terbantu dengan teman-teman Pasus ya. Ya, jadi terima kasih. Pas gitu. Yeah. Dan untuk adik-adik kelas 10 berarti ini, dan yang utamanya yang belum punya SIM Iya, gitu yang ya. belum punya SIM aja. Ya itu Nggak usah dulu lah bawa sepeda motor gitu. disiasati dengan naik sepeda, lebih sehat ya Mas. Iya, lebih sehat. Tuh. Atau mungkin yang rumahnya deket banget bisa jalan kaki Iya. atau Betul. Itu lebih sehat. Dari parkiran nih kita bergeser ke tempat belajarnya teman-teman. Ada ruang kelas ya Mas. Iya. Nah, teman-teman ini dalam aspirasinya menyampaikan keluhan mengenai fasilitas dalam kelas mereka. Ini ada perwakilan dari kelas 11D, ini mengeluhkan kelasnya tidak punya remote LCD Bapak. Dan dari kelas 11B ini tidak ada meja gurunya. Damar kelas 11B kan? Ya, Betul Pak, tidak? tidak ada meja gurunya Pak. Jadi kita menggunakan meja seperti itu Pak, yang kotak persegi itu. Jadi guru tuh kayak sempit banget gitu Pak. Iya, dan lantai atas dekat laboratorium fisika ya Mar. Itu kalau musim hujan gini sering banjir. Kenapa sih Mar? Karena itu apa ya, mungkin lebih ke bocor apa. Iya, Terus juga rembes anginnya ya yang atapnya. anginnya kencang banget, jadi airnya itu netes ke depan labnya itu pun tepat di tangga, jadi kayak berbahaya gitu Pak. Ya. Terima kasih. Seperti inilah yang saya inginkan. Jadi kami yang ada di sekolah itu tidak semuanya tahu. Ketika siswa juga memberi masukan terkait dengan kekurangan yang ada di sekolah, kami tahu bahwa bagian-bagian tertentu kami perlu membenahi atau mengadakannya gitu kan. Oleh sebab itu terima kasih. Seperti remote atau meja guru dan sebagainya. Yang penting semua hal yang dikeluhkan atau perlu pengadaan itu tolong dikomunikasikan saja. Dikomunikasikan, misalnya Anda punya wali kelas, sampaikan ke wali kelas, nanti biar wali kelas ke bagian sarana prasarana untuk segera dipenuhi kebutuhan yang ada di sekolah. Dan kami konsen sekali, sangat-sangat serius untuk segera memenuhi kebutuhan siswa, terutama yang mendesak. Hubungannya dengan pembelajaran, misalnya LCD yang ada di kelas kan, kalau tidak bisa punya remote nanti pakai apa? Nah, termasuk
terima kasih ada perhatian untuk meja guru dan sebagainya. Segera kalau itu dilaporkan, insya Allah stop juga ada, barangkali ini perlu komunikasi saja, ya. Segera untuk disampaikan. Nah, beberapa lantai itu memang konstruksinya itu perlu ditinjau ulang. Kalau hujan deras dan angin itu memang bahasa Jawanya itu tampu gitu ya. Masuknya air itu dari luar itu tidak terbendung, akhirnya ada ke lantai dan sebagainya yang membuat tidak nyaman ya. Oleh sebab itu mohon sebelum itu diperbaiki, disampaikan kepada teman-teman yang lewat dan sebagainya, karena itu juga pada lantai atas agak hati-hati gitu kan, saling menjaga diri dan juga bareng-bareng untuk mengkondisikan situasi ini. Kami tetap konsen dan coba kita tinjau ulang, nanti kita perbaiki hal-hal yang masih perlu pelayanan seperti itu ya. Terima kasih ya. Jadi gimana nih yang kelasnya fasilitasnya Jadi kurang? tinggal komunikasikan aja ya Bapak. Iya, betul. Wali kelas atau mungkin langsung ke sarana prasarana bisa. Iya. Dan juga untuk masalah tadi lantai yang bocor tadi, bisa mungkin kalian bisa hati-hati atau enggak kalian ya untuk sementara waktu muter dulu lah lewat tangga yang khusus, Ambil jalan Ya, lain ya. jalan Lumayan lain. muter-muter sekolah loh. ya nggak apa-apa, jalan-jalan. Ya. Lalu Bapak untuk fasilitas belajar mengajarnya nih Bapak, ada 3 poin yang banyak disampaikan dalam aspirasi. Sebelumnya nih sekolah kita ini kan menggunakan sistem belajar blended learning Bapak. Iya. Artinya ada 2 sumber belajar nih yang menggunakan buku dan menggunakan aplikasi belajar Moodle. Nah, untuk buku ada siswa yang menyampaikan untuk buku dibagi per siswa saja. Jadi tidak 2 siswa 1 buku, tapi 1 buku 1 siswa begitu Bapak. Lalu untuk aplikasi Moodle, teman-teman mengeluhkan mengenai notifikasi dan kurang terorganisir, berbeda dengan aplikasi sebelumnya yang kita pakai menggunakan Google Classroom Bapak. Dan yang terakhir mengenai WiFi, lemot dan terkadang susah sinyal. Monggo Bapak. Oke. Terima kasih. Yang pertama kaitannya dengan penyediaan buku. Baik, kalau masih ada buku yang belum 1 buku untuk 1 siswa, nah segera untuk saya cross check ke lapangan hubungannya dengan penyediaan itu ya buku. Hanya perlu saya informasikan, sekolah selain mengembangkan buku-buku yang sifatnya cetak off gitu, sekolah juga sudah mempunyai alat yang bisa diakses itu seperti literasi atau perpustakaan digital. Ya, itu ada yang itu bisa diakses anak. Jadi meminjamnya dengan dibaca lewat Androidnya kan, dibawa pulangnya itu tidak harus bawa buku. Nah, ini sebagai informasi dan mohon itu untuk ditindaklanjuti, ada kata kurang referensi. Yang lain juga anak-anakku perlu saya informasikan bahwa sebenarnya sekarang banyak referensi kalau anak-anak itu juga akses ke itu akun belajar ID ya. Ya itu masuk ke sana itu silakan, di sana ada referensi yang luar biasa banyak. Selain kami tetap akan konsen dan memfasilitasi anak-anak terkait dengan kebutuhan. Memang belajar yang lebih efektif saya pikir kalau anak-anak masih demikian konsen ya di membaca buku yang off itu memang lebih efektif memang ya, tapi tadi bisa divariasi ya, dengan sumber-sumber yang sifatnya online. Itu yang pertama. Yang kedua, pemenuhan wifi ya, di titik-titik tertentu ini dalam pembenahan sebenarnya. Kami karena akan mengembangkan
mengembangkan model penilaian yang kita kembangkan baru tadi yang disampaikan dengan model, maka ini di titik-titik WiFi yang lemah ini sudah dalam pembenahan. Dan seperti biasa tadi saya sampaikan bahwa ketika ada kebutuhan di titik-titik tertentu, tolong tidak dibatin saja, meneng wae enggak, komunikasikan saja, komunikasikan kepada pihak-pihak yang terkait, ya kalau Anda kepada wali kelas gitu. Selanjutnya nanti wali kelas nanti akan ke bagian yang mengurusi itu, dan itu pasti lebih cepat daripada Anda bicarakan, diskusikan saja. Yang penting ada upaya untuk menyelesaikan masalahnya aja. Jadi, yang lain hubungannya dengan pemilihan aplikasi ya dalam pembelajaran model. Anak-anak, sebenarnya pemerintah ini mengembangkan aplikasi pembelajaran ya, yang diakses oleh semua siswa. Hanya saja yang masih belum banyak bisa masuk itu belajarnya kelas 10 yaitu tadi belajar.id itu, silakan itu akses ke sana. Itu secara nasional. Sekolah juga mengadopsi itu dengan upaya bagaimana supaya proses pembelajaran ini lebih mudah diterima siswa. Dan juga kepentingannya tidak hanya itu, kepala sekolah itu juga perlu memantau kalau Anda belajar ada gurunya, terus kepala sekolah itu bisa masuk melihat seperti apa, ini kan perlu ya. Jadi manajemennya itu bareng-bareng, tidak hanya kepentingannya Anda belajar diberi pelajaran guru, tapi juga ada namanya supervisi kepala sekolah. Nah, ini perlu dibangun sebuah aplikasi yang barangkali memudahkan. Maka dari itu dari waktu ke waktu itu ada pilihan LMS learning management sistemnya itu berubah-ubah. Dulu kita pernah memakai seperti Jagaratu, setelah itu ada lagi Google Classroom, nah, terus berkembang lagi pilihan-pilihan yang lain. Ya, ini menuju ke model. Nah, pemilihan ke model ini lebih konsen selain di proses pembelajaran sama lengkapnya fitur-fiturnya seperti di GC, yang lebih mendukung lagi adalah di proses penilaian. Jadi proses penilaian ini lebih variatif dan ini mengacu kepada model penilaian yang sekarang dikembangkan, yaitu asesmen nasional, terutama di model soal-soal AKM. Oke. Yang asesmen kompetensi minimal itu yang diberikan kepada sebagian dari temanmu yang ditunjuk dari direktorat secara acak itu kan. Nah, ini soal-soal yang model seperti itu kalau dikembangkan di platform seperti GC yang kita banyaknya menggunakan seperti Google Form itu kurang variatif. Nah, maka dari itu terus dipelajari oleh tim IT sekolah, akhirnya dikembangkan menggunakan model ini gitu. Nah, itu semata-mata adalah untuk memberikan pelayanan dan juga kemudahan kepada siswa dalam hal kebutuhannya gitu, bisa terakomodasi. Ini juga memerlukan
kemarin luar biasa, Bapak Ibu gurumu itu semangat di sini. Semuanya belajar IT-nya itu tidak hanya cukup 5-6 kali, terus saja belajar terkait dengan aplikasi yang harus dikembangkan di dalam pembelajaran ini. Sekali lagi bahwa pemilihan model ini sudah dipertimbangkan dengan berbagai hal. Yang lain, model ini itu di dalam penilaian nanti itu bisa dipakai lokal gitu loh, tidak harus online terus gitu. Jadi itu lebih efisien, efektif kaitannya dengan penggunaan apa? Iya betul. Jadi itu beberapa pertimbangan. Terakhir ada aspirasi pamungkas ya. Apa nih Mar aspirasi pamungkasnya? Kapan PTM 100% gitu Pak? Ya, menyuarakan hati teman-teman banget ini Pak. Apa anak-anak itu pinginnya PTM 100% gitu. Iya, soalnya biar ketemu teman ya. Biar ngerasain Pak. Gitu ya. Oke. Kami pun juga menginginkan segera kondisi PTM ini 100%. Tapi sekali lagi dari pihak sekolah kami tetap membangun kebersamaan, gotong royong dalam rangka mengatasi masalah di masa pandemi seperti ini, terutama pembelajaran. Ya, ada beberapa kekurangan di sana sini ketika PJJ itu pasti dirasakan anak-anak. Kami pun segera ingin menyelesaikan atau mengatasi masalah itu, terutama antara lain juga mendorong terus ada PTM 100%. Nah, kapannya ini tadi saya di bagian sesi awal mengatakan bahwa kita mengikuti PTM 100% itu ketika sudah memenuhi syarat. Nah, kemarin kita itu sudah di level 1. Iya. Itu sebetulnya level 1 bisa 100% dengan catatan kalau vaksin lansia itu sudah di atas 50%. Tapi ternyata Kabupaten Batang itu belum mencapai 50%. Kalau itu sudah mencapai 50% lebih, kita itu bisa sudah untuk menuju ke PTM 100%. Nah, saja. Mari kita tetap sangat konsisten patuh terhadap prokes, terus kita lakukan. Ketika nanti terus kita ada peningkatan atau penurunan, kalau 2 ke 1 itu levelnya peningkatan dari 2 ke 1 ya penurunan ya menurun. Misalnya kita di level 1 dengan jumlah vaksin tadi sudah memenuhi syarat, insya Allah nanti kita akan berangsur-angsur ke 100%. Tapi kita tidak memaksakan demikian saja, tetap kita ikuti aturan yang ada. Pasti itu dan sekolah juga selalu mengupayakan untuk ini ya, PTM 100% pasti pinginnya begitu. ya sama-sama pengen PTM ya Mas. Gurunya juga pengen ketemu murid-muridnya ya Bapak. Iya, dan muridnya pengen ketemu sama teman-temannya. Iya. Nah, ini karena sudah memasuki aspirasi pamungkas yang mengakhiri semua aspirasi yang sudah kita sampaikan kepada Bapak. Jadi Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu nih untuk datang dan menjawab aspirasi teman-teman. Ya. Dan untuk ya teman-teman juga semoga terjawab ya aspirasinya. Oke. Dan sekaligus ini sebagai penegas saja bahwa perlu kita pahami bersama, mari kita berkomitmen untuk SMA 1 Batang ini terus meningkatkan diri sebagai lembaga yang berkualitas. Ini dimulai dari Anda berkiprah gitu, beraktivitas menuju kepada kualitas. Nah, mari kita wujudkan SMA 1 Batang excellent. Ya. Kita kan menuju ke SMA 1 Batang yang luar biasa seperti apa. Nah, ini tidak lepas dari action Anda dari satu bidang ke
bidang yang lain, dari satu waktu ke waktu. Terus jangan berhenti. Di masa seperti ini Anda harus tetap berprestasi. Ya, oke. Gitu teman-teman, jadi harus action biar excellent gitu ya. Iya. Gitu. Nah, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasinya, dan betul kata Mas Damar, semoga aspirasinya terjawab ya Iya. oleh Bapak Sukalim. Dan jangan lupa teman-teman juga untuk jaga kesehatan dan protokol kesehatannya juga tetap itu ya dijaga ya Ben. Dijaga. Oke. Sampai jumpa di podcast berikutnya. See you. See you. Have a great day. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.